Asal-usul Sunan Muria. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya Raden Umar Sahid. Seperti ayahnya, dalam berdakwah beliau menggunakan cara halus, ibarat mengambil ikan tindak sampai mengeruhkan airnya. Itulah cara yang ditempuh untuk menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Tempat tinggal beliau di Gunung Muria yang salah satu puncaknya bernama Colo. Letaknya di sebuah utara kota Kudus. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Beliau satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan Islam, dan beliau pula yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Bahwa Sunan Muria itu adalah wali yang sakti, kuat fisiknya, dan dapat dibuktikan dengan letak padepokannya yang terletak di atas gunung. Menurut pengalaman beberapa orang yang berziarah ke puncak Sunan Muria, jarak antara kaki undak-undakan atau tangga dari bawah Bulit sampai ke makam Sunan Muria tidak kurang dari 750. Bayangkanlah jika Sunan Muria dan istrinya atau dengan muridnya setiap hari harus naik turun naik guna menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat atau berdakwah kepada para nelayan dan pelaut serta para pedagang. Hal ini tidak dapat dilakukannya tanpa adanya fisik yang kuat. Soalnya, menunggang kuda tidak mungkin dapat dilakukan untuk mencapai tempat tinggi Sunan Muria. Harus jalan kaki. Itu berarti Sunan Muria memiliki kesaktian tinggi, demikian pula murid-muridnya. Bukti bahwa Sunan Muria adalah guru yang sakti mandraguna dapat ditemukan dalam kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri Sunan Ngerang, yaitu seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya. Tempat tinggalnya di Juwana. Demikian saktinya Sunan Ngerang, sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus sampai-sampai berguru kepada beliau. Pada suatu hari, Sunan Ngerang mengadakan syukuran atas usia Dewi Roroyono yang genap 20 tahun. Murid-muridnya diundang semua, seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Petakwarak, Kapa, dan adiknya Gentiri. Tangga dekat juga diundang. Demikian pula sanak kandung yang dari jauh. Setelah tamu berkumpul, Dewi Roroyono dan adiknya, yaitu Dewi Roro Pujiwati, keluar menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya adalah wanita-wanita cantik yang rupawan. Terutama Dewi Roroyono yang berusia 20 tahun bagikan bunga yang sedang mekar-mekarnya. Bagi Sunan Kudus dan Sunan Muria yang sudah berbekal ilmu agama dapat menahan pandangan matanya sehingga tidak tersesat oleh godaan setan. Tapi seorang murid Sunan Ngerang yang lain, yaitu Adipati Petakwarak, memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip melihat kecantikan gadis itu. Sewaktu menjadi cantrik atau murid Sunan Ngerang, yaitu ketika Petakwarak belum menjadi seorang adipati, Dewi Roroyono masih kecil, belum nampak benar kecantikannya yang mempesona. Sekarang genap benar-benar membuat Adipati Petakwarak tergila-gila. Sepasang matanya hampir melotot, bahkan hampir saja keluar. Karena dibakar api asmara yang menggelora, Petakwarak tidak tahan lagi. Dia menggoda Dewi Roroyono dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, lebih-lebih setelah lelaki itu bertindak kurang ajar. Tatapan mata Dewi Roroyono mengarah ke pandangan seluruh laki-laki yang ada di sana, meminta pertolongan, terutama kepada Sunan Muria. Namun dikiranya Petakwarak masih belum bertindak jauh, sehingga semuanya hanya diam saja. Tentu saja Dewi Roroyono merasa malu sekali, lebih-lebih ketika lelaki itu berlaku kurang ajar dengan memegang bagian tubuhnya yang tidak pantas disentuh.
Sang gadis marah, nampak berisi minuman yang dibawanya sengaja disiramkan kepada sang Adipati Petakwarak dengan jengkel. Namun rupanya Adipati itu menyumpah-nyumpah, sakit hati, marah sekali diperlakukan seperti itu. Apalagi dilihatnya para tamu menertawakan kekokohannya. Adapun semakin malu, hampir saja Dewi Roroyono ditamparnya. Untung dia ingat jika wanita yang berada di hadapannya itu ialah putri dari muridnya, putri dari gurunya. Dewi Roroyono langsung masuk ke dalam kamarnya dengan tergesa-gesa dan juga menangis atas perlakuan dari Adipati Petakwarak. Malam hari, tamu-tamu dari dekat sudah pulang tempatnya masing-masing. Tamu dari jauh terpaksa menginap di rumah Sunan Ngerang, termasuk Adipati Petakwarak dan Sunan Muria. Namun hingga lewat tengah, Adipati Petakwarak belum dapat memejamkan matanya. Adipati kemudian bangkit dari tidurnya, mengendap-endap ke kamar Dewi Roroyono dan lalu langsung menculiknya, membawa kabur Dewi Roroyono. Arahnya menuju ke Mandalika, wilayah Keling atau Kediri. Setelah Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Adipati Petakwarak, maka beliau berikrar siapa saja yang berhasil membawa putrinya kembali ke Ngerang akan dijodohkan dengan putrinya itu. Bila perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roroyono. Tidak ada yang menyatakan kesanggupannya karena semua orang telah mengaklumi akan kehabatan dan kekejaman Adipati Petakwarak. Sehingga pada akhirnya Sunan Muria bersedia memenuhi harapan Sunan Ngerang. Dari sinilah dibuktikan bagaimana kesaktian dari Sunan Muria ketika menyerang Adipati Petakwarak sendirian. Meski pada akhirnya dia pun dibantu oleh kakak beradik ialah Kapa dan juga Gentiri. Namun pada akhirnya putri Dewi Roroyono bisa dibawa kembali sehingga dinikahkanlah dengan Sunan Muria. Ceritanya mungkin panjang, tapi kami hanya bisa menceritakan sampai sini saja. Semoga cerita ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan para pengunjung channel ini. Terima kasih sudah menonton video kami.